Kita bisa lihat untuk lekukan pada kayu lumayan cukup dalam ya, seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar friends? Balik lagi dengan saya Ajis di Takis Channel. Oke, di tangan saya sudah ada dua center punch. Yang pertama adalah center punch yang manual, kemudian center punch yang otomatis. So, mari kita adu keduanya, mana yang lebih efisien dan mana yang lebih efektif. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Takis Channel. Sebelum kita memulai videonya, mari bantu like, comment, subscribe, and aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Baik friends, kita langsung bahas aja ya apa itu center punch. Jadi si center punch ini adalah fungsinya untuk menandai ya, memberikan coak pada suatu benda kerja, bisa besi logam kayak gini atau bisa juga kayu ya. Jadi tujuannya yang pertama itu adalah untuk memarking ya. Jadi biasanya kan kita pakai spidol ya atau pensil gitu untuk memarking. Jadi si center punch ini juga bisa digunakan untuk memarking ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agar tidak meleset pada proses pengeboran awal. Jadi maksudnya gini, kalau kita di media besi biasanya suka meleset ya. Misalkan kita ingin mengebor di daerah sini, biasanya tidak pas di area sini, pasti meleset ya. Nah, misalkan seperti itu meleset karena permukaan dari besi itu mayoritas licin. Udah solid, licin lagi. Jadi kita perlu melakukan proses coak sedikit, yaitu dengan menggunakan center punch seperti ini. Supaya ketika kita melakukan proses pengeboran, jadi pas di lubangnya yang akan dibor ya. Mungkin gambarannya seperti itu friend untuk center punch ya. Oke, lanjut kita bahas dari segi bentuk dan material yang digunakan ya. Pertama kita bahas dari bentuknya ya. Yang otomatis cenderung lebih kompleks daripada yang manual. Karena yang manual itu bentuknya hanya sesimpel ini ya, karena dia itu solid. Sedangkan kalau yang otomatis ini di dalamnya itu ada mekanisme pegas ya. Jadi di dalamnya itu ada berbagai macam atau terdiri dari beberapa komponen. Pastinya banyak, di dalamnya ada per dan ada juga hammer ya, dan yang lain-lain. Kemudian dari segi material yang digunakan, kalau yang solid ini saya rasa lebih kuat. Karena untuk yang solid ini kita harus menggunakan bantuan palu untuk memukul. Kalau yang otomatis ini kita tinggal tekan aja. Dan kalau saya pegang ini besi biasa untuk handle-nya. Yang harus diperkuat dari otomatis ini saya kira mekanisme pegasnya ya, yang ada di dalam si covernya ini. Dan yang pastinya adalah ujungnya sini, yang harus menggunakan baja yang kuat dan tahan karat dan tahan lama juga ya. Oke. Tadi di awal sudah dibahas ya bahwa penggunaan utama dari center punch ini adalah untuk menandai titik bor, kemudian untuk membuat tanda. Jadi saya akan contohkan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama kita menggunakan yang manual ya. Kalian bisa lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba tekan. Nah seperti ini untuk hasilnya. Oke, 2, 3. Kita bisa lihat untuk lekukan pada kayu lumayan cukup dalam ya, seperti ini. Nah ini tuh untuk kayu sebetulnya tidak usah terlalu dalam juga, dia sudah bisa dibor dengan mudah ya, kecuali kalau misalkan besi. Kalau besi kita akan coba ya untuk besi. Nah di sini bisa dilihat untuk besi, jadi ada semacam lekukan ya. Nah ini bisa dijadikan sebagai patokan atau tanda, atau bisa juga dijadikan tanda sebelum proses pengeboran ya. Jadi seperti ini bisa kalian lihat. Oke, itu tadi penggunaan yang otomatis. Sekarang kita coba menggunakan yang manual. Kalau yang manual itu kekurangannya kita harus menggunakan alat tambahan ya, yaitu adalah hammer atau palu. Jadi tidak bisa menggunakan yang manual ini dengan tangan kosong.
Beda ceritanya kalau kita pakai yang otomatis seperti tadi ya. Nah, kita coba untuk yang manual. Misalkan kita akan menandai di sebelah sini ya. Oke. Itu pada media kayu, kemudian kita lakukan juga pada media besi ya. Untuk yang manual ini hasil coakannya cenderung lebih dalam ya daripada yang otomatis. Saya pikir seperti itu, friend. Kemudian kita akan coba ke besi yang agak tebalan sedikit ya. Oke, ada lekukan. Kemudian saya coba yang manual, yang otomatis ya. Kalian bisa lihat ini yang manual seperti ini. Lekukannya, kemudian yang otomatis seperti ini. Cenderung lebih kecil lekukannya yang otomatis ya, karena dia tergantung dari mekanisme pegasnya itu sendiri. Kalau misalkan yang manual itu kelebihannya bisa kita atur, tergantung dari tenaga kita pada saat memukul ya. Jadi seperti itu, friend. Oh iya, saya lupa, kalau yang misalkan yang di media kayu, nah ini seperti ini. Ini yang manual tadi yang saya pukul, ini tuh cenderung lebih dalam daripada yang otomatis. Oke gitu, friend. Jadi untuk center punch manual itu menurut saya kelebihannya itu adalah kontrolnya lebih besar ya. Jadi kita bisa memiliki kontrol penuh atas kekuatan pukulan ya. Jadi dapat disesuaikan dengan jenis dan ketebalan materialnya ya. Kita bisa mukul kencang atau bisa mukul dengan lebih pelan gitu. Nah, kalau misalkan untuk segi mekanisme, ini lebih sederhana daripada yang otomatis ini. Karena kalau yang otomatis ini di dalamnya itu ringkih, butuh perawatan untuk merawat si center punch yang otomatis ini. Kalau yang manual ini, kalau dari segi biaya juga lebih murah ya dibandingkan dengan center punch yang otomatis seperti itu, friend. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang kelebihan dari si center punch manual ini. Kemudian untuk kekurangannya yaitu adalah kita membutuhkan palu nih. Kita membutuhkan palu untuk alat tambahan dan lebih memakan banyak waktu kalau menurut saya, friend. Jadi kalau misalkan kita bandingkan kecepatan proses dari kedua alat ini lebih cepat yang otomatis dibandingkan dengan yang manual. Itu, friend. Kemudian untuk yang manual ini, tingkat kepresisiannya itu ditentukan dari keterampilan si pengguna alatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki jam terbang yang kurang, untuk penggunaan yang manual ini membutuhkan sedikit penyesuaian gitu supaya menghasilkan lekukan atau tanda yang akurat seperti itu, friend. Kemudian untuk yang otomatis nih, kelebihannya itu dalam kemudahan penggunaan. Kalau misalkan penggunaan yang otomatis ini lebih cepat dan lebih praktis dibandingkan dengan yang manual tentunya ya. Kemudian untuk konsistensi juga ini bagus sekali. Jadi kekuatan pukulan yang dihasilkan dari si center punch yang otomatis ini sangat konsisten ya setiap kali digunakan. Jadi menghasilkan tanda yang seragam pula. Jadi karena tenaganya ya segitu-segitu aja gitu. Kemudian dari segi efisiensi ini lebih efisien dalam penggunaan waktu ya. Yang sudah tadi saya bahas, kalau kita tandingin nih antara kedua center punch ini, kalau misalkan saya lagi produksi nih, untuk mengejar target produksi, saya pasti menggunakan yang otomatis ini. Kalau misalkan sekadar hobi, saya biasanya pakai ini aja, yang manual. Gitu, friend. Oke, saya bisa simpulkan aja ya, untuk yang center punch otomatis ini lebih baik jika kita ingin mengutamakan kemudahan dan kecepatan pada saat penggunaan ya. Dan untuk konsistensi kita gunakan ini udah sip banget ya, udah mantep banget ya, seperti itu, friend. Kemudian untuk pekerjaan berat, untuk material keras, center punch manual ini lebih saya sukai
dan membutuhkan kontrol lebih besar ya atas kekuatan pukulan dan bekerja dengan material yang lebih keras atau tebal. Jadi pemilihan alat yang tepat akan meningkatkan efisiensi ya, pastinya kualitas juga untuk pekerjaan kalian. Jadi kita bisa mempertimbangkan nih jenis material dan frekuensi penggunaan saat memutuskan antara center punch otomatis dan center punch manual. Oke, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan bantu subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Dan jika kalian ada kritik, komentar, atau saran, silahkan ketikkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, saya Ajis, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.